سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10, semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama, di bagian sekilas tentang kehidupan istri-istri dan anak-anak baginda Rasulullah SAW, di kisah istri Nabi yang ke-9, Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha adalah anak perempuan Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Terdapat perbedaan riwayat tentang nama aslinya. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan namanya Marmalah. Sebagian lagi mengatakan namanya Hindun. Ia menikah pertama kali dengan Ubaidullah bin Jahsy di Mekah. Keduanya masuk Islam pada masa permulaan. Karena orang-orang kafir banyak yang mengganggu mereka, maka mereka terpaksa meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Habasyah. Setiba di sana, suaminya masuk agama Kristen. Sedangkan Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha sendiri tetap teguh memeluk Islam. Malam itu dalam mimpinya ia melihat suaminya bermuka sangat buruk. Keesokan paginya ternyata suaminya masuk agama Kristen. Sekarang ia dalam keadaan sendirian dan di negeri asing. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi ganti yang lebih baik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Raja Habasyah Najasyi rahmatu alaih agar ia menikahkan Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha dengan beliau. Kemudian Najasyi rahmatu alaih mengirim seorang utusan wanita bernama Abraha kepada Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha untuk menyampaikan kabar tersebut. Betapa gembira Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha mendengar berita tersebut. Karena gembiranya, ia lalu melepaskan gelang tangan, gelang kaki, dan perhiasan-perhiasan lain yang dipakainya, lalu menghadiahkannya kepada pembawa berita tersebut. Raja Najasyi rahmatu alaih sendiri yang menikahkannya. Ia memberi uang mahar sebanyak 400 dinar emas ditambah hadiah-hadiah lainnya. Orang-orang yang datang ke pernikahan itu juga dihadiahi dinar dan dijamu makan. Terdapat perbedaan mengenai tahun terjadinya pernikahan. Kebanyakan pendapat menyatakan bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Sebagian lagi mengatakan pada tahun ke-6 Hijriyah. Penyusun kitab Tarikh Khamis telah menulis bahwa pernikahannya terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah dan baru tinggal serumah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriyah. Setelah Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha berada di Madinah, Raja Najasyi rahmatu alaih banyak mengirim hadiah berupa minyak wangi dan barang-barang lain kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kitab sejarah dan hadis ada juga yang meriwayatkan bahwa yang menikahkannya adalah ayahnya, tetapi riwayat ini tidak benar karena pada waktu itu ayahnya belum masuk Islam. Ayahnya baru masuk Islam setelah terjadi pernikahan. Kisah ini telah diketengahkan pada bab ini, kisah ke-9. Mengenai kapan tahun meninggalnya Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha banyak perbedaan riwayat. Kebanyakan riwayat menulis pada tahun 44 Hijriyah. Ada juga yang menyatakan bahwa ia wafat pada tahun 42 Hijriyah, 50 Hijriyah atau 55 Hijriyah, dan masih ada riwayat yang lain. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah istri Nabi yang ke-9, Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح.